tepat saat demokrasi genting, ketika rezim berkonspirasi melakukan upaya pembangkang konstitusi, mengakali regulasi pemilihan kepala daerah untuk penyelenggaraan dinasti oligarki. Kami dari berbagai organisasi telah melakukan rembuk orang muda untuk Sumatera Barat dari Indonesia dan Indonesia pulih. Kami sebagai intelektual muda dengan keadaan penuh memahami wibawa, harkat dan martabat bangsa sedang direndahkan oleh kepentingan segelintir elit. Kami menyebutnya dinasti oligarki. Mereka bicara demokrasi tetapi bukan untuk kedaulatan rakyat. Sebagai pemegang kedaulatan, rakyat telah mengikuti proses demokrasi pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota. Kini akan dihadapkan pada pemilihan kepala daerah untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Tetapi kekuasaan terpilih dan akan terpilih dari hasil demokrasi hampir bisa disimpulkan mengarah pada kata gagal. Mewujud dan menjaga kedaulatan rakyat. Krisis politik melahirkan krisis sosial ekologis. Kami akan pertahankan tanah air dan ikut memastikan tumbuhnya demokrasi sesuai kehendak konstitusi. Untuk itu, kami orang muda Sumatera Barat akan memainkan politik ekologis yang akan memilah pilihan untuk Sumatera Barat pulih. Bagi kami, Sumatera Barat bukan sekedar nama menuju pada geografis provinsi yang menghadap ke samudra yang maha luas. Sumatera Barat bagi kami intelektualitas dan kolaborasi berbagai lapisan dan elemen penyusun definisi masyarakat. Lebih dari itu, Sumatera Barat bagi kami adalah tilas masa lalu yang mensedara. Hari ini yang belum usai, hari depan yang mesti digapai. Sumatera Barat bagi kami adalah satu kesatuan yang menunggu. Untuk itu, bermula rembuk di hari Kamis 22 Agustus tahun 2024 dan pada hari ini, Minggu 25 Agustus 2024, kami bertekad akan melipat gandakan kekuatan untuk demokrasi yang berakar pada kedaulatan rakyat dan berorientasi pada keadilan antar generasi. Dengan ini, kami mendeklarasikan sikap politik kami. 1. Kami intelektual muda Sumatera Barat adalah generasi yang mengoreksi para penguasa. Kekuasaan itu harus kembali kepada pemiliknya, rakyat. 2. Kami intelektual muda Sumatera Barat mengingatkan dan akan terus mendesak KPU Provinsi Sumatera Barat, KPU Kabupaten Kota, Kota Sumatera Barat, dan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Bawaslu Kabupaten Kota se-Sumatera Barat. 1. Menghormati dan menjalankan konstitusi secara sungguh-sungguh, tidak terjebak pada kepentingan elit dinasti oligarki. 2. Memastikan seluruh proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, pilkada, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota dilaksanakan secara ramah lingkungan dengan cara namun tidak terbatas pada 1. Menetapkan keputusan dan atau kebijakan yang berlaku bagi internal penyelenggara pilkada dan peserta pilkada, yaitu pasangan calon dan partai pengusung dan tim pemenangan, berupa pembatasan dari pengurangan sampah plastik, diantaranya dengan cara tidak menggunakan kemasan kantong, botol, sedotan, piring, gelas dari plastik sekali pada semua proses dan tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. 2. Memastikan alat peraga bahan kampanye peserta pilkada tidak merusak dan mencemari lingkungan, serta dengan cara namun tidak terbatas pada tidak memaku dan memasang alat-alat peraga kampanye pada pohon, taman, fasilitas umum, fasilitas pendidikan, dan pada lokasi-lokasi yang mengancam keselamatan masyarakat. 3.
memastikan sumber dana kampanye peserta pilkada tidak berasal dari usaha atau bisnis ilegal, merusak lingkungan dan merampas ruang dan sumber-sumber kehidupan rakyat. 4. Memastikan peserta pilkada tidak memproduksi informasi hoax dan materi kampanye yang berpotensi memecah belah persatuan-persatuan dan menggerus nilai-nilai adat, kebudayaan, kearifan lokal di Sumatera Barat. 3. Kami, intelektual muda Sumatera Barat, akan mengingatkan dan terus mendesak para peserta Pilkada serentak tahun 2024, baik pasangan calon, partai pengusung, dan tim pemenangan untuk 1. Menghormati dan menjalankan konstitusi secara sungguh-sungguh, tunduk dan patuh pada kehendak rakyat, dan berani menolak kepentingan elit dinasti oligarki. 2. Memastikan seluruh proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota dilaksanakan secara ramah lingkungan dengan cara, namun tidak terbatas pada, menetapkan keputusan atau kebijakan yang berlaku bagi seluruh tim peserta pilkada berupa pembatasan dan pengurangan sampah plastik, diantaranya dengan tidak menggunakan kemasan kantong, botol, sedotan, piring, gelas, dan plastik sekali pakai pada semua proses dan tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Memastikan alat peraga, bahan kampanye sebagai peserta pilkada tidak merusak dan mencemari lingkungan, serta dengan cara, namun tidak terbatas pada, tidak memaku dan memasang alat peraga, bahan kampanye pada pohon, taman, fasilitas umum, fasilitas pendidikan, dan pada lokasi-lokasi yang dapat mengancam keselamatan masyarakat. Memastikan sumber dana kampanye sebagai peserta pilkada tidak berasal dari usaha, bisnis ilegal, merusak lingkungan, dan merampas ruang dan sumber-sumber penghidupan rakyat. Memastikan diri sebagai peserta pilkada tidak memproduksi informasi hoax dan materi kampanye yang berpotensi memecah belah persatuan, kesatuan, dan menggerus nilai-nilai adat, kebudayaan, dan kearifan lokal di Sumatera Barat. 4. Kami intelektual muda Sumatera Barat menyerukan dan akan mengawal Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota terpilih pada pemilu 2024, serta para peserta Pilkada serentak tahun 2024, baik pasangan calon, partai pengusung, dan tim pemenangan, untuk menaruh perhatian serius pada agenda pemulihan persoalan utama Sumatera Barat sebagai berikut. 1. Krisis lingkungan dan perampasan sumber daya alam. 2. Krisis ekonomi, khususnya masih tingginya angka pengangguran, kemiskinan, dan tidak tumbuhnya lapangan pekerjaan, sumber ekonomi yang berbasis pada kekuatan dan potensi masyarakat. 3. Pendidikan yang tidak merata, biaya mahal, dan mengarah pada kapitalisasi pendidikan. 4. Tergerusnya nilai-nilai sosial, adat, kebudayaan yang dipicu oleh diantaranya oleh distraksi teknologi atau fenomena fear of missing out, judi online, kesehatan mental, serta kebijakan investasi yang secara sistemik menyebabkan terhapusnya identitas adat kebudayaan. 5. Rendahnya kualitas layanan kesehatan dan memburuknya kesehatan masyarakat akibat rusak dan tercemarnya lingkungan. 6. Pengaturan tata ruang dan pembangunan infrastruktur yang tidak mempertimbangkan keadilan antar generasi dan keadilan ekologis, sehingga berdampak pada penyingkiran dan pemiskinan masyarakat adat dan komunitas-komunitas rakyat. 7. Belum adanya roadmap kebijakan daerah untuk pengakuan, perlindungan, dan pemulihan hak-hak masyarakat adat, terutama tanah wilayah. 8. Tingginya angka bencana ekologis yang dipicu oleh investasi rakus ruang dan ilegal dan kebijakan pembangunan investasi yang tidak berbasis pada kajian resiko bencana. 9. Masih rendahnya kualitas pelayanan publik, terutama pada layanan sosial dan kesehatan, serta belum terbangunnya mekanisme komplain dan transparan dan akuntabilitas. 10. Meningkatnya potensi penyebaran informasi hoax dan lemahnya literasi digital. 11. Hilangnya hak atas rasa aman warga negara, seperti masih banyaknya laporan kasus pelanggaran HAM oleh penegak hukum dan munculnya beragam kasus kriminalitas. 12. Isu kesenian dan kebudayaan belum menjadi isu utama dalam kebijakan daerah. 13. Masih lemahnya dukungan dan kebijakan anggaran untuk
perlindungan hak-hak perempuan, anak, disabilitas, dan kelompok rentan lainnya. 14. Masih rendahnya moderasi beragama di Sumatera Barat. 16. Belum adanya roadmap konsep pertanian berkelanjutan dan berketahanan iklim. 17. Masih lemahnya perlindungan hukum atas kebebasan pers dan berpendapat, pembelaan HAM, dan pejuang lingkungan. Terhadap persoalan utama di atas, kami telah mendiagnosa akar masalahnya, menyusun visi dan revolusi untuk segera pulih. Gagasan ini kami tuangkan dalam piagam Rembuh Orang Muda Pulihkan Sumatera Barat. Kami akan serahkan untuk dijadikan pedoman, pertimbangan, dan dilaksanakan oleh pemangku kebijakan daerah di masa depan, agar dijadikan rujukan dalam mencapai visi Sumatera Barat dan Indonesia Pulih 2045. 5. Kami intelektual muda Sumatera Barat akan terus menyuarakan dan memastikan seluruh orang muda dan masyarakat yang akan menggunakan hak pilih pada Pilkada serentak tahun 2024 untuk 1. Memiliki kesadaran penuh bahwa rakyat sebagai pemilih adalah pemenang kedaulatan. Pilkada adalah salah satu sarana untuk mewujudkan kedaulatan itu. 2. Terus mengorganisir gerakan pemilih untuk pilah seluruh pasangan calon kepala daerah, partai pengusung, dan tim pemenangannya. Kita pelajari sikap, perilaku, dan jejak rekamnya. 3. Kita pastikan siapa saja pasangan calon, partai pengusung, dan tim pemenangan yang memiliki rekam jejak pelanggaran hak asasi manusia, pengkhianat konstitusi, perusak lingkungan, perampas sumber daya alam, perampas tanah, air sumber penghidupan masyarakat, pendukung atau terlibat pada kasus-kasus tambang ilegal, penebangan pohon ilegal, penggusuran rakyat atas nama investasi, mencederai dan merampas hak-hak masyarakat adat. Siapa saja mereka tidak pantas menjadi pemimpin Sumatera Barat. 4. Kita memilah sebelum memilih untuk Sumatera Barat dan Indonesia Pulih. Demikian kami deklarasikan Rompi Sumatera Barat, Padang 25 Agustus 2024. Orang muda,